Oke pemirsa, tadi kan saya ada nampak sedikit live orang terpintar sejagat raya, ya, yang IQ-nya itu di atas setinggi menara Eiffel lah. Jadi saya ada komen di sana. Saya komen karena ngam-ngam saya masuk tuh, ada perkataannya tuh seperti ini. Panaskan Ya. dulu susu. Nggak apa-apa, minum aja. Karena perkataannya itu macam ini. Kalaulah pemerintah kita memperhatikan pertanian yang ada di Indonesia, pastilah pertanian kita ini akan mengalahkan Vietnam. Gitu, ya. Terus saya bilang, pemerintah itu tuh udah menyediakan dana untuk pendidikan, kesehatan, untuk pertanian, semua tuh udah ada rincian-rinciannya, saya bilang. Lepas itu komenlah si host, ayo naik Kakak Sri, ayo naik. And then saya bilang, kamu semua orang pandai. Saya ni tak berapa mampulah berdebat dengan kamu. Kenapa? Karena saya udah mengenali kawan saya berdebat, so takkan ada hujung pangkalnya, begitulah. Cuman yang saya nak jelaskan di sini adalah pemerintah tuh udah menyediakan 20 triliun atau sekitar 6 juta ringgit untuk pertanian. Kalau kamu di area perdesaan macam di sini tuh udah ada istilahnya pupuk yang bersubsidi gitu. Kamu harus daftar. Ataupun pupuk gratis gitu ada. Benih jagung ya kan, entah benih jagung, benih padi ada yang bersubsidi. Misalnya harganya 500 jadi 150.000 aja gitu. Tapi itu bukan diberikan kepada semua petani. Itu akan dilihat petani dengan kategori-kategori tertentu. Ya. Terus tuh last sekali saya ada dengar katanya tuh begini. Kenapa dana tuh dari sini ke sini, misalnya katanya dana dari pemerintah terus ke gubernur, terus tuh ke bupati, terus tuh ke DPR, terus tuh ke sini, terus kepala desa. Itu yang saya kritik sistem pemerintah. Saya sendiri dalam hati memang menyesalkan struktur seperti itu, terlalu panjang. Jadi istilahnya tuh dari pusat tuh misalnya 10 juta, sampai ke pemerintah daerah tinggal 9 juta, sampai ke tingkat bupati 8 juta, sampai ke tingkat siap bupati, camat sekian juta, sampai kepala desa sekian juta, sampai ke kepala lorong sekian juta, sampai ke masyarakat sekian juta. Jadi dia pop terpotong. Saya juga menyayangkan sebenarnya sistem seperti itu. Kenapa nggak kita buat aja kayak bantuan itu terus masuk ke account bank gitu ya kan, macam di Malaysia. Kan kemungkinan untuk terjadinya korupsi itu sedikit, tapi belakangan saya baru pahami memang sistem demokrasi seperti itu gitu. Ya, mengingat negara kita lebar dan ya mungkin bukan semua memiliki account bank dan ada yang masih gaptek tentang ini semua, jadi dibuatlah struktur seperti itu gitu. Terus ada yang bilang tuh tadi di komentarnya di live-nya itu tuh begini, dia yang ngaku-ngaku QC katanya, nengok pun macam babu and bla bla. Saya dulu kerja di Finisar, kamu boleh cek, tapi tanya orang yang pernah kerja di Finisar belakang Ion dekat Klebang tuh, ada namanya Finisar, sekarang katanya udah berganti nama, saya tak tahulah. Tapi kamu tanya yang kerja Finisar tuh minimal dah 15 tahun, 13 tahun gitu, 12 tahun gitu kamu tanya. Kenal tak namanya Sri Audit 5S? Saya dulu Shift Q, dari Shift R kemudian pindah ke Shift Q, saya audit. Jadi kalau misalkan saya bilang saya audit, enggak lah, nampak pun macam babu. Bukan semua quality orang Indonesia yang datang ke Malaysia bekerja seperti kamu, ya kan. Kalau saya pribadi lah, karena tadi saya dengar dia bilang begini, saya bukan mempermasalahkan bansos. Kenapa saya tak dapat bansos? Karena saya bukan kategori orang tak mampu. Kalaulah kamu orang kategori orang mampu, katakan orang mampu tuh orang menengah lah ya. Kalau katakan kamu orang mampu, ngapain kamu jadi pencuci laundry di negara orang? Ya kan? Kalau kamu mampu, coba di negara kita buka istilah jasa laundry gitu kan. Kamu bos, kamu kuli, kamu manajer, kamu CEO, kamu babunya semuanya kamu gitu. Kenapa harus di negeri orang? Itu saya pertanyakan kepada kamu. Dan lagi satu, kenapa saya tak mau naik ke live-nya itu? Karena saya sudah bilang seperti ini ya. Kalau berdebat dengan orang yang dia macam ni, saya sudah paham. Kebanyakannya audiens kamu orang Malaysia ya. Yang ikut juga dengan host kebanyakan orang Malaysia. Di mana orang Malaysia kebanyakannya tuh nggak tahu sistem di Indonesia bagaimana, ya kan, bagaimana keadaan Indonesia sekarang, mereka semuanya nggak tahu dan mereka akan menelan mentah-mentah informasi yang kamu berikan, gitu. Coba kalau keseluruhannya orang Indonesia akan banyak sekali kontra dengan perkataan kamu. Karena apa? Karena mereka itu udah tahu Indonesia itu bagaimana, gitu. Jadi saya juga mikir kenapa banyak penyokong karena kebanyakan mereka nggak tahu. Coba kamu cerita tentang Malaysia dan audiens kamu semua orang Malaysia.
pasti akan banyak yang mengatakan nggak betul, karena mengalaminya sendiri. Saya orang Malaysia, yang kamu cakap itu tak betul. Saya orang Malaysia, yang kamu cakap itu tak betul. Karena apa? Karena diorang tahu sistem pemerintahan di negara diorang tahu macam mana kerajaan menjaga masyarakat diorang, dan diorang tahu apa saja bantuan-bantuan yang udah diorang rasakan. So bila kamu datang mengkritik, pasti akan ada yang pro dan kontra. Kebanyakannya kontra kalau tak sesuai. Nah, macam itu juga kenapa banyak orang Indonesia yang nggak setuju dengan perkataan kamu, karena mereka orang Indonesia dan banyak perkataan kamu tuh tak betul gitu. Jadi kalau kamu bilang pemerintah nggak memperhatikan ini, pemerintah nggak coba kamu cari tahu gitu. Semua udah ada dananya. Dan kalau macam ini ya, dana desa, untuk desa pemerintah tuh bagi 1,5 miliar, sekitar 500.000 ringgit gitu. Lain bansos, lain lagi bantuan beras, bantuan itu semua lain. Ini hanya dana desa. Misalnya tuh entah satu dusun tuh mau dibuat longkang depan rumah atau membersihkan, itu semua ada. Terus kenapa desanya masih kotor ini itu? Jangan kamu salahkan pemerintahnya. Kamu tanyakan kepala desanya, kenapa dana yang udah jelas-jelas masuk ke desa, kenapa nggak dipergunakan segini-gininya? Kok desanya kok kotor? Makanya saya bilang jangan apa-apa kamu salahkan pemerintah. Misalnya nih kayak kemarin ada anggota DPR yang udah case pelecehan seksual tapi dia masih dilantik. Sistem pemerintahan kita kayak gini, pemerintah kita, jangan kamu salahkan pemerintah. Itu yang coba kamu sekali-sekali koreksi juga rakyatnya gitu. Itu yang milih anggota DPR siapa? Masyarakat. Kalau dia nggak dapat suara banyak, nggak mungkin dia dilantik, nggak mungkin dia menang, betul tak? Nah, kalau kita udah milih dia, udah tahu kualitinya nggak berkualiti, yang paling tidak berkualiti itu yang memilih, betul tak? Jadi kalau kamu mengkritik, coba pada tempatnya itu saja. Makanya disuruh naik, enggak. Kamu orangnya menekankan pendapat kamu dan kamu itu still betul. Walaupun ada orang kata perkataan kamu itu tak sesuai, kamu akan gitu mata kamu, ya, dan orang akan cakap, ya dia ini pandai, gitu. Karena macam yang saya cakap, kamu menceritakan Indonesia kepada audiens Malaysia. So dia macam kamu menceritakan tentang bagaimana menanam padi kepada petani yang udah berpuluh tahun menanam jagung. So dia tak akan faham. Jadi begitulah dia. Teruskan sajalah kalau coba kamu pikirkan udah berapa tahun kamu buat akun TikTok dan udah berapa puluh ribu video, yang udah berapa ratus video lah yang udah kamu upload mengkritik pemerintah, dan udah ada berapa perubahan dari video yang udah kamu buat tuh, apa perubahan yang udah terjadi setelah kamu kritik. Kalau nggak ada perubahan, yang ada hanya pergaduhan, coba cara kamu mengkritik tuh diubah lagi, betul tak? Kenapa saya nggak mau naik? Karena ya IQ setinggi menara Eiffel tuh tak sesuai dengan saya, hanya IQ yang setinggi ini batas sini saja, batas kening kamu. So saya rasa saya tak akan boleh menang melawan orang yang paling pandai seperti kamu. Cuman saran saya, kalau kamu memang orang yang mampu, ya kan, bukan kategori yang tidak mampu, apa kata kamu balik ke Indonesia buka usaha di sini gitu. Kalau di sana pun kamu hanya sebagai pekerja, ya ngapain ya kan? Kalau tadi bos ya nggak apa-apa, betul tak?